Contoh lain Pak, takwil yang batil. Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Allah beristiwa di atas arsy. Apa kata mereka? Istiwa itu dalam bahasa Arab ada 6 makna. Mana yang dimaksud dari istiwa tersebut? Kata mereka, tidak mungkin secara akal Allah beristiwa di atas arsy. Sebab kalau Allah beristiwa di atas arsy berarti Allah butuh arsy, Allah butuh tempat. Mustahil. Lihat, mereka tolak dengan apa? Akal. Akhirnya apa? Maka ayat ini harus ditakwil. Yang dimaksud istiwa di sini artinya menguasai. Maka kita Ahlussunnah membantah. Apa bantahannya? Betul, istiwa itu ada 6 makna. Kalau istiwa doang, istawa, yastawi itu ada 6 makna. Tapi kalau istawa setelahnya ala, maknanya hanya 1, yaitu ala wartafa, tinggi. Sedangkan dalam ayat ini istawanya dengan ala. Ar-Rahman 'alal 'arsyis tawa, sehingga maknanya hanya 1, Allah tinggi di atas arasy. Cuma masalahnya Pak, mereka menolak keyakinan ini hanya karena akal. Menurut akal mereka enggak mungkin Allah di atas arasy. Karena kalau Allah di atas arsy berarti Allah butuh arsy. Kita katakan ini konsekuensi yang batil. Karena keberadaan Allah di atas arsy tidak sama dengan makhluk. Sebagaimana Allah mendengar, makhluk mendengar, apakah berarti sama mendengarnya Allah dengan mendengarnya makhluk? Tidak. Demikian pula istiwanya Allah tidak sama dengan istiwanya makhluk. Kalau makhluk istiwa di atas sesuatu, makhluk butuh kepada tempat itu. Sedangkan Allah tidak. Makanya tidak ada konsekuensi seperti itu Pak. Lihat Pak, ini takwil yang batil namanya Pak. Mereka harus mentakwil kata istawa ala di situ dengan menguasai. Jadi artinya apa? Ar-Rahman menguasai arasy. Kita katakan secara bahasa Arab itu batil karena istawa di situ setelahnya ala, maknanya hanya 1 sudah, ala wartafa. Yang kedua, arasy itu dari awal sudah Allah kuasai. Apa maknanya Allah mengabarkan kepada hambanya Allah menguasai arasy? Sebutkan dalam ayat Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian menguasai arasy dengan makna seperti itu ya. Kemudian menguasai arasy. Berarti sebelum menciptakan langit dan bumi itu arasy siapa yang menguasai? Sehingga harus dikatakan kemudian setelah menciptakan langit dan bumi menguasai arasy. Kalau Allah sudah menguasai sebelum menciptakan langit dan bumi tidak perlu kita sebutkan lagi, sudah ma'ruf ya akhwal Islam. Bukan seperti itu gaya bahasa Al-Quran. Gaya bahasa Al-Quran itu sangat tinggi sekali dan itu bertentangan dengan balaghatul Quran. Ini namanya takwil yang batil.